Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di tema 3 subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, dengan muatan pelajaran PPKN ya. Baik, anak-anak, kita semua sudah mengetahui bahwasanya hewan merupakan salah satu bentuk dari kekayaan alam. Dan kita sebagai manusia, kita boleh untuk memanfaatkannya dalam berbagai hal. Misalnya sebagai sumber makanan, dan bisa juga dijadikan sebagai hewan peliharaan. Namun sebagai manusia, kita juga memiliki tanggung jawab atau kewajiban terhadap hewan yang kita pelihara. Baik, apa saja sih tanggung jawab kita terhadap hewan peliharaan itu? Di antaranya yang pertama, kita harus memberi makan dan minum. Kita tidak boleh menyiksa dengan tidak memberikan hewan makanan, tidak boleh. Yang kedua, memandikan hewan peliharaan. Hewan yang memang harus kita mandikan. Yang ketiga, mengajak jalan-jalan dan memeliharanya dengan baik dan seterusnya. Ya. Baik, selanjutnya ini secara lengkap cara merawat hewan peliharaan. Mungkin anak-anak yang di rumah kebanyakan sudah tahu ya, sudah paham bagaimana cara merawat dan memperlakukan hewan peliharaan dengan baik. Kita ulas saja. Yang pertama, caranya kita membuatkan kandang. Ini contoh kandangnya seperti ini, sesuai dengan jenis hewannya. Jadi setiap hewan memiliki jenis bentuk rumah atau kandangnya yang berbeda pasti. Yang kedua, memperhatikan kesehatannya. Jadi kalau hewan peliharaan kita sakit, kita juga mempunyai kewajiban untuk mengobatinya. Yang ketiga, membersihkan kandang. Kalau kita sudah memberikan kandang, memberikan makan, berikan perhatian dari segi kesehatan, kita juga harus membersihkan kandangnya supaya hewan tersebut tetap dalam kondisi sehat. Cara merawat hewan yang keempat, memberikan makan dan minum. Kemudian yang kelima, memberikan kasih sayang. Jadi ada beberapa hewan yang memang harus kita kasih sayang. Contohnya seperti apa? Kucing misalnya. Yang keenam, perawatan khusus. Jadi ada beberapa jenis hewan yang memang memiliki perawatan khusus. Tapi tidak semua hewan ternak itu harus diperlakukan dengan diberi perawatan khusus. Tidak perlu. Ya. Selanjutnya, ini mengapa Allah memerintahkan kepada kita untuk merawat hewan? Ada yang tahu? Mengapa kita sebagai manusia kok dianjurkan untuk merawat hewan? Jadi, kenapa kita dianjurkan untuk merawat hewan peliharaan? Karena memelihara hewan dapat memberikan manfaat pada manusia. Beberapa di antaranya. Yang pertama, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, ketika kita memiliki hewan peliharaan, pasti kita memiliki rasa tanggung jawab. Oh iya ya, hewan saya belum saya kasih makan, nanti mati. Lah, itu berarti kita sudah mampu membangun rasa tanggung jawab terhadap diri kita. Yang kedua, mengurangi rasa jenuh dan bosan. Jadi beberapa di antara kita pasti suka bermain dengan hewan untuk mengurangi rasa jenuh atau bosan, apalagi seperti anak-anak sekarang ini ya, yang lebih sering di rumah. Yang ketiga, sebagai bentuk sedekah. Jadi Allah sudah memberikan kita kemudahan. Jadi manusia bersedekah itu tidak harus selamanya hanya dengan manusia saja. Manusia itu bisa bersedekah dengan hewan pula. Misalnya kita memberikannya makan, memberikannya perhatian, minum, itu sudah termasuk sedekah kepada hewan. Kemudian yang keempat, diampuni dosanya kita. Kita akan terampuni dosanya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan kebaikan terhadap makhluknya Allah. Itu ya. Oke, selanjutnya
ini coba anak-anak sekarang berlatih untuk menalar ya. Jadi ibu ini nggak ada di materi ya. Jadi ini beberapa tugas mandiri anak-anak berlatih untuk menalar. Jadi di sini tidak ada di materi, tapi anak-anak bisa mengerjakannya dengan berpikir secara mandiri saja. Ingatlah binatang yang pernah kamu ketahui. Coba diingat-ingat aja, ini nggak perlu ditulis. Diingat-ingat. Saya itu sudah pernah melihat hewan apa saja ya dari pertama kali kenal yang namanya hewan sampai sekarang. Adakah anak-anak belum pernah melihat satu hewan apa gitu misalnya ya. Ini soal yang pertama, hewan buas yang berbahaya bagi manusia contohnya apa? Banyak ya, coba disebutkan contohnya apa. Kemudian bagaimana cara kita untuk melestarikan hewan langka ya? Hewan langka, hewan yang sudah susah untuk ditemui, adanya hanya di beberapa tempat aja. Bagaimana cara kita melestarikannya? Kemudian, jika kamu menjumpai hewan langka yang terlepas di jalanan, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Misalnya anak-anak sedang jalan-jalan sama orang tua, kemudian anak-anak melihat hewan yang sekiranya itu hewan langka kok lepas di jalan, mungkin dari kebun binatang misalnya. Oh, kok lepas? Apakah anak-anak diam aja atau mau melakukan apa terhadap hewan tersebut? Selanjutnya, mengapa kita harus melestarikan hewan langka? Ayo, mengapa kita harus melestarikan hewan langka? Selanjutnya, sebutkan manfaat hewan bagi manusia yang kamu ketahui. Manfaatnya apa hewan bagi manusia? Bagi kita apa? Mengapa Allah itu menciptakan hewan untuk kita? Anak-anak bisa menyebutkan sepemahamannya anak-anak sendiri, tidak perlu bertanya kepada orang tua ya. Dan ditulis di buku tulis tematik masing-masing ya. Alhamdulillah materi kita kali ini sudah selesai. Untuk tugasnya tadi dapat dikumpulkan kepada wali kelasnya masing-masing, difoto ya, difoto dan dikumpulkan pada jam pelajaran yang sama. Jadi tidak untuk tugas yang dikumpulkan waktu yang mendatang, namun dikumpulkan pada hari yang sama. Gitu ya. Semoga apa yang kita pelajari sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.